Ya, sebelum pembelajaran hari ini mulai, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kali ini kita pembelajarannya untuk modul 4 dan modul 5. Oke, kita mulai untuk modul 4-nya terlebih dahulu. Semangat ya Aji, walaupun belajarnya sendiri. Ya, untuk modul 4 ini ada lezat dan aman untuk dikonsumsi berkarya kreatif. Oke. Yang pertama yaitu ayo berkarya. Pada modul ini kita telah dipelajari tentang karakteristik bahan serta teknik pengawetan pangan secara pengawetan fisik, biologis, kimia. Nah, apakah masih ingat atau sudah lupa? Nanti tinggal dibaca-baca lagi untuk modul yang kemarin. Selain memiliki pengetahuan akan karakteristik bahan pangan dan teknik-teknik pengolahan pengawetan pangan, maka selanjutnya perlu mengetahui bagaimana tahapan atau mekanisme atau proses pembuatan pengolahan pangan. Kenapa? Karena tahapan pengolahan pangan ini adalah suatu rangkaian atau kegiatan mengubah atau mengelola bahan pangan mentah menjadi bahan yang siap dimakan atau siap dikonsumsi. Adapun tekniknya atau metodenya. Nah, kriteria tertentu dengan cara mengetahui karakteristik bahan mentah pangan dari sifat fisiknya. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pangan dapat dipertahankan sampai menjadi olahan. Nah, di sini ada perencanaannya, ada tahap-tahapnya, yaitu perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhannya atau untuk ide atau gagasan perencanaan pangan. Yang kedua, pembuatannya, yaitu persiapan dan proses pembuatan. Yang ketiga, perencanaannya, yang ketiga pengemasannya, yaitu wadah penyajian dan wadah kemasan atau selai stroberi apel dengan teknik pembuatan selai stroberi dan apel. Miss, maaf suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya. Halo, udah jelas? Sudah, Miss. Oke, lanjut ya. Kalau itu tinggal bilang lagi ya. Nah, yang pertama, kita teknik perencanaannya dulu. Nih, yang tadi caranya perencanaannya dulu yang pertama yaitu di daerah Batu Malang. Di daerah Batu Malang banyak terdapat budidaya kebun apel dan stroberi. Apel Malang dan buah stroberi yang rasanya asam menyegarkan kurang disukai oleh anak-anak bila dimakan buahnya. Nah, idenya adalah hasil petikan buah di kebun apel dan stroberi dibuat selai stroberi dengan teknik pengawetan dimaniskan secara bersama-sama. Nah, di suatu daerah yang di Malang itu memang kan banyak perkebunan apel sama
sama strawberry ya. Nah, memang apelnya ini karena rasanya asam kan, ya jangankan anak-anak, kita aja yang orang dewasa juga kadang memang nggak suka kan rasa stroberi, apalagi tuh yang asam kalau dimakan langsung gitu. Kita juga selain apa namanya, selain dibuat selai strawberry gitu, kita juga bisa buat untuk jus. Nah, kalau ini adalah pembuatan selainya. Yang kedua yaitu pembuatannya. Pastinya disiapkan peralatannya. Nah, pokoknya segala macam nih ya, ada strawberry dan buah apel nipis, gula gitu, dan alatnya wajan, tatanan pisau. Cara prosesnya nih ada nih. Yang pertama dipotong kecil-kecil dulu nih strawberry-nya. Terus diparut juga apa nih, apelnya dan dibuang bijinya. Yang ketiga udah diparut, terus dimasukkan dulu ke dalam wajan dan dicampurkan oleh gula, lalu dimasak dan jadilah sebuah selai strawberry gitu. Strawberry apel. Nah, yang proses selanjutnya yaitu ada pengemasan. Siapkan botol kaca, lakukan sterilisasi. Biasanya kalau untuk sterilisasi botol kaca bisa ada alatnya ataupun dengan dipanaskan atau direbus air gitu. Nah, lalu nih selanjutnya masukkan, kalau sudah disterilisasi botolnya, lalu masukkanlah selainya ke dalam botol yang sudah disterilin. Dan yang terakhir, tutup botol dengan rapat agar kedap udara dan hiaslah dengan pita cantik setelah toples selai strawberry dingin. Nah, selai ini bisa kita simpan dan tahan lama kurang lebih sampai 1 bulan. Bisa dimakan menggunakan pancake atau menggunakan roti. Gitu. Ini cara untuk mensterilisasi botol kacanya. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan selai strawberry, apel, dengan teknik pengawetan dimaniskan, ujilah hasil dengan cara mencoba atau merasakan hasil karyamu. Terus dikasih tahulah apa yang kurang, ataukah apa namanya, atau nanti dilihat sampai 1 bulan, bisakah ini tahan sampai 1 bulan atau kurang, atau bisa lebih dari 1 bulan. Itu nanti kita evaluasi gitu. Yang selanjutnya, sajikan dan kemas yang cantik. Nah, penyajian dan pengemasan. Penyajian atau kemasan merupakan tahap akhir dari sebuah produk olahan pangan. Penyajian atau kemasan memegang peran penting dalam produksi pengolahan pangan karena akan menjadi daya tarik untuk daya tarik orang untuk memakannya atau konsumen untuk membelinya. Nah, memang salah satu daya tarik yang paling memikat adalah pengemasannya. Sekarang saya sering lihat itu kalau untuk untuk yang jualan-jualan pangan seperti itu, selain selain memang makanannya enak, selain memang minumannya enak, salah satunya adalah packagingnya ya, atau pengemasannya. Itu salah satu memang daya tarik yang paling kuat sih, selain rasanya. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih untuk produk ini, untuk merek ini seperti apa rasanya, tapi kalau kita ngelihat packagingnya juga kita tertarik aja gitu untuk membeli. Lalu yang kedua, apabila sudah dibeli, kita rasakan. Nah, baru sudah kelihatan tuh rasanya, apa kita suka atau tidak gitu. Yang pertamanya sih pasti ngelihatnya itu covernya dulu lah istilahnya. Nah, kalau misalnya makanannya cocok dengan kita, bisa kita beli lagi. Gitu.
Nah, sesuai dengan kemasan, dengan kemajuan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun berkembang terus-menerus. Kecanggihan teknologi pengolahan makanan, pengemasan, dan penyimpanan secara tidak langsung sebagian memang menguntungkan konsumen. Sekarang, bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca, atau gelas, terus plastik, ataupun plastik, atau bahan polimer. Polyetel atau PE. Nah, ada karakterianya, ada karakteristiknya. Yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau dan sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasanya. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapatkan dan aman bagi kesehatan dan bersih. Gitu. Nah, ini dia salah satunya nih. Nah, sekarang setelah itu kebanyakan adanya di dalam jar atau di dalam kayak gini nih kemasannya, di dalam beling. Nah, adapun tempat penyajian atau kemasan yang untuk pengolahan pangan bahan nabati dan hewani yang diawetkan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kemasannya mudah digunakan, terus melindungi kesegaran makanan. Ada juga yaitu informasi nutrisinya, di situ tertera apa saja bahan-bahan yang terkandung di dalam makanan tersebut. Terus kelenturan kemasan harus dapat melindungi isi dan kontaminasi udara luar. Dan yang kelima, kemasan harus aman dari penggunaan. Gitu. Nah, yang ketiga, sudah selesai kita. Nah, itu dia. Tadi adalah cara pembuatan sampai cara pengemasan. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Aji? Jelas, Miss. Oke, lanjut ya. Ya, udah kelihatan Aji yang modul 5-nya? Sudah, Miss. Laris manis. Nah, laris manis. Sekarang kita pelajari untuk laris manis. Nah, oke, yang pertama, unit pertama yaitu jeli melihat pasar, mengenal pelanggan atau konsumen. Nah, kita sebagai wirausaha tentu akan memberikan perhatian kepada pelayanan pelanggan atau konsumen, karena pelanggan ibarat seorang raja gitu yang harus kita jelaskan juga, harus kita layani gitu. Pelayanan kepada pelanggan akan menunjukkan penjualan produk, namun demikian pelayanan yang maksimal saja belum tentu menghasilkan penjualan, apalagi pelayanan yang seadanya. Gitu. Ada berbagai karakter pelanggan dengan berbagai keunikan yang akan kita temui. Pastinya banyak dong. Aji juga sudah turun menjadi
pengusaha gitu, pasti Aji juga sudah tahu sifat-sifat pelanggannya. Ada yang gampang, ada yang cerewet, ataupun ada yang lain-lainnya. Nah, untuk mengenali pelanggan perlu terlebih dahulu memahami tipe konsumen. Biasanya sebelum melakukan pendekatan kepada calon konsumen, kita bisa bisa menjelaskan hal-hal yang umumnya seperti memperkenalkan diri dan produknya. Gitu. Apalagi untuk yang produk-produk yang memang belum terkenal di sekitarnya ataupun di daerahnya. Gitu. Kita harus memperkenalkan produknya. Ini produk apa namanya? Ini rasanya bagaimana gitu. Nah, waktu tersebut Anda gunakan untuk menentukan tipe konsumen dan menilai apakah calon pelanggan tersebut termasuk kategori sangat prospek, semi prospek, atau tidak prospek gitu. Sebaiknya Anda sering mengikuti pelatihan. Ya, oke. Yang pertama ini ada tipe-tipe konsumen dan cara melayaninya. Yang pertama, tipe konsumen pendiam. Nah, konsumen ini biasanya tidak banyak bicara. Jika mendapatkan pancingan dari lawan bicaranya, maka mereka tidak akan bicara. Nah, tipe konsumen ini biasanya jaringan temannya terbatas karena mereka jarang bergaul, namun mereka memiliki teman, mereka sangat dekat sehingga setiap ucapannya akan keluar. Nah, ini sih salah satu mungkin tipe saya kali ya. Yang namanya sama orang baru gitu ya. Kita mungkin juga jarang sekali langsung ngobrol gitu, diam dulu. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah tahu, sudah dekat, barulah sering ngobrol. Gitu. Nah, ya. Makanya saya sering dibilang orang apa ya, jutek gitulah. Orang jutek karena memang orang yang nggak humble gitu. Karena memang saya kalau bukan sama orang yang sudah dekat, sudah kenal, memang pendiam gitu. Nah, yang selanjutnya, sifat ini akan menguntungkan bagi Anda sebab preferensi dari si pendiam dan dapat sangat diandalkan. Yang pertama itu langkah-langkahnya, Anda harus menyiapkan mental untuk lebih banyak bicara daripada mendengar. Gitu. Nah, kalau ya kayak gitu ya, soalnya ini untuk yang untuk yang makanannya atau untuk jualannya yang belum terkenal di daerahnya. Nah, yang kedua yaitu memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan atau tidak perlu membicarakan sesuatu yang berat dengannya, apalagi langsung ke urusan penjualan. Bisa kita tanyakan dulu kabarnya, ataupun tempat tinggalnya, ataupun ya yang lain-lainnya lah, intinya memancing dia untuk bisa untuk berbicara terlebih dahulu, baru kita langsung menjurus ke penjualan. Nah, yang kedua di sini ada tipe konsumen cerewet. Nah, ini biasanya memang kebanyakan ibu-ibu ya, seperti ini. Iya. Meski tidak memancingnya, konsumen ini sangat aktif bicara, bahkan tidak jarang mereka terlihat mengenal dan dekat dengan Anda. Mereka sangat mudah diajak bicara dengan gaya santai dan akrab. Terkadang pembicaraan mereka juga berlebihan. Itulah tipe konsumen yang cerewet. Tipe ini sih memang kita hanya nggak banyak bicara sih, paling kita ajak ngobrol aja sebentar, ataupun dia nanya pas kita jawab, seperti itu.
Tapi dia pasti menanyakan sendiri walaupun kita tidak memberitahu. Bentar ya. Iklan. Oh iya, andel. Iya, andel. Oke, lanjut. Nah, caranya yang pertama coba untuk menjadi pendengar dan biarkan konsumen berbicara. Nah, kita dengarkan aja apapun pembicaraannya dia, apapun penanya apa yang dia tanyakan, kita jawab gitu. Lalu ikutinlah terus alur mereka sampai pada tahap tertentu, kemudian belokkan ke alur pembicaraan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, yang ketiga pastinya jangan ragu mengatakan, bolehkah saya bicara sekarang, ataupun langsung masuk ke dalam jualan kita bisa gitu. Yang penting lah kita pintar-pintar untuk mengambil celah biar dia tidak terlalu terus berbicara tapi kitanya tidak bisa jualan. Yang ketiga ada tipe konsumen arogan. Arogan merupakan salah satu tipe konsumen yang sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Jika Anda tidak mengenal karakter ini, jangan menyalahkan diri Anda jika presentasi Anda selalu gagal. Konsumen arogan merasa tahu segala hal termasuk produk Anda sekalipun. Dan dalam menghadapinya Anda harus sabar dan tidak boleh tersinggung sama sekali. Nah, arogan. Nah, cara menghadapinya yaitu beri mereka kesempatan untuk memahami produk Anda sesuai keinginannya. Terus Anda memberikan informasi mengenai produknya melewati brosur atau melihat produk sendiri. Nah, terus jangan coba-coba mengganggu ataupun jangan coba-coba untuk memotong pembicaraannya sih. Nah, dan itu nanti akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Yang ketiga yaitu bisa tanyakan apakah Anda sudah jelas tentang produk kami atau pertanyaannya yang lain seputar yang produk tersebut. Nah, tipe ini orang yang sangat senang dipuji. Ada sih memang ibu-ibu salah satunya gitu. Ada juga kita puji-puji terlebih dahulu, kita tinggikan terlebih dahulu. Nah, barulah kita masuk ke dalam penjualan gitu. Ada yang seperti itu memang juga. Nah, yang keempat yaitu tipe konsumen sombong. Apakah Anda tahu perbedaan sombong dengan arogan? Dalam konteks ini, tipe sombong dimaknai sebagai seseorang yang terlalu bangga dengan dirinya dan suka banyak berbicara dan seringkali memamerkan kemampuannya dan apa yang dimilikinya. Pasti kamu di sini juga sudah terbayangkan bagaimana nih tipenya seperti ini gitu. Padahal yang dikatakan mereka belum tentu benar, apalagi penjual. Bagi penjual, tipe ini adalah konsumen yang paling mudah dipengaruhi. Nah, yang penting mah ya kalau kayak gini kita iyahin aja gitu. Apapun mereka yang ucapkan kita iyahin. Walaupun itu nggak tahu kebenarannya, itu mah urusannya nanti lah intinya kita bisa jualan di hadapannya dia. Nah, caranya yaitu biarkan mereka berbicara suka hatinya. Pastinya mereka cerita tentang kemampuannya, tentang apa yang dia milikinya ataupun tentang segalanya. Kita dengarkan mereka untuk bicara. Dan yang kedua pastinya kita memberikan kesannya dengan menyetujui omongannya dia, pendapatnya dia dengan mengatakan iya atau apa tentang oh begitu, oh hebat dong gitu misalnya, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, pujilah sesuatu yang mereka banggakan.
yang keempat, rayu konsumen Anda untuk menggunakan produk Anda berdasarkan pembicaraan mereka sendiri. Ya, pokoknya ini biar bisa masuk ke dalam dagang pelayanannya untuk dia bagaimana. Gitu. Nah, yang kelima yaitu tipe konsumen hemat. Kayaknya ini mah hemat atau pelit gitu ya, nggak beda-beda tipis. Atau pelit. Nah, orang hemat adalah orang yang terlalu memperhitungkan untung, rugi, dan memanfaatkan setiap hal yang akan dibelinya. Konsumen ini memang harus memperhitungkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika membeli sesuatu. Namun tipe hemat cenderung berlebihan. Mereka sangat detail dan tidak melewatkan satupun perhitungan. Gitu. Kemungkinan memang ini tipe yang paling susah sih kalau untuk kita berdagang dengan tipe ini. Nah, nih ada yang join. Halo. Halo. Selamat sore, Iis. Iya, Ya, kita baru ketemu ya. Akhirnya ya. Ini berisik. Ya, salam kenal ya Iis ya. Ya, nih. Ya, Iis ini tinggal di mana? Epic. Oh iya. Oke deh. Kita lanjutkan ya Is ya. Oke nih. Ya. Nah, ini adalah cara menghadapi tipe konsumen hemat. Siapkan data dan hitungan-hitungan setiap produk secara lengkap. Gitu. Janganlah kita memberikan pendataan yang tidak akurat. Apalagi kita ragu-ragu dalam memberi harga untuk konsumen ini. Nah, yang kedua itu sampaikan manfaat dan fungsi setiap produk kepada konsumen. Intinya kita harus detail lah untuk berbicara dengan pelanggan seperti ini gitu. Harus detail. Terus yang ketiga, jangan pernah mengabaikan perhitungan produk, bahkan perhitungan paling sepele sekalipun. Jangan pernah mengabaikan manfaat dan fungsi produk, bahkan manfaat yang paling minor sekalipun. Gitu. Pokoknya intinya kita harus detail harganya lah, untuk fungsinya lah harus detail gitu. Biar dia pun juga bisa menerima harga yang kita berikan kepada dia. Nah, oke. Yang keenam yaitu tipe konsumen pembanding. Tipe pembanding ini konsumen sangat paham akan produk yang Anda tawarkan. Nah, bisa jadi konsumen ini justru lebih menguasai produk Anda, bahkan produk kompetitornya gitu. Biasanya tipe ini sih ada dua kemungkinan, dia memang ingin tahu pembanding dari toko lainnya gitu, ataupun memang dia mau cari tahu pembanding, intinya pembanding lah gitu. Pengen tahu kelebihannya dari produk yang kita jual gitu. Jika Anda tidak benar-benar mempelajari produk, untuk itu Anda harus menguasai produk sendiri dan produk pesaing dalam menghadapi konsumen tipe pembanding ini gitu. Intinya dia pengen cari tahu dulu sih, produk yang toko lain jual dan produk yang kita jual gitu, baru dia bandingkan mana yang lebih masuk penjelasannya terhadap dia ataupun harganya terhadap dia. Barulah dia menentukan apa mau beli di kita ataupun di pesaingnya kita.
Tipe pembanding ini akan selalu membandingkan produk-produk Anda dengan produk kompetitor. Bisa saja Anda terposok dalam jebakan pembandingannya. Pastinya setiap penjual selalu mengunggulkan kualitas produk sendiri dan merendahkan produk pihak lain. Jika Anda tidak menguasai produk, mungkin saja Anda yang akan mati kutu ketika berhadapan dengan tipe ini, tipe konsumen pembanding. Nah, caranya yaitu kuasai produk semaksimal mungkin dan ilmu presentasi agar mampu meyakinkan. Sebenarnya tidak bertemu dengan konsumen pembanding ini juga kita harus menguasai produk kita secara maksimal, jangan setengah-setengah. Jadi apapun yang mereka tanyakan itu kita bisa jawab dengan benar gitu. Yang selanjutnya pelajari produk-produk sejenis kompetitor. Kita bisa tahulah sedikit untuk produk pesaing kita yang pesaing kita jual gitu. Biar kita bisa juga pembanding kita nih, kita paling unggul nih di sini apa gitu. Yang selanjutnya jangan pernah bersedia masuk ke dalam jebakan banding-bandingkan produk tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Dan untuk menghadapi tipe ini, jika Anda belum paham betul, sebaiknya mengajak teman serta rekan yang sudah lebih tahu lebih banyak. Ya, pelanggan adalah sumber kunci variasi dalam proses pemasaran. Semakin banyak yang diketahui tentang pelanggan, maka akan semakin bermutu pelayanannya. Gitu. Selanjutnya, semakin bermutu pelayanan yang Anda berikan, maka pelanggan atau konsumen akan semakin setia kepada Anda. Gunakan semua kemungkinan dan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan pelanggan Anda terhadap produk usaha yang ditawarkan. Oke, selanjutnya mengenal pesaing. Nah, pastinya pesaing kita di luaran sana pasti banyak sekali pesaing-pesaing yang entah masih di bawah kita ataupun sudah senior daripada kita. Nah, ini kita harus mengenal pesaing kita dulu biar tahu ilmu-ilmu mereka juga. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip dengan kita. Hal ini yang perlu kita ketahui dari pesaing dan terus-menerus kita pantau adalah produk pesaing, baik mutu kemasannya, labelnya, ataupun rasanya, ataupun warnanya gitu. Kita bisa bandingkan kelebihan produk yang dimiliki pesaing berikut kelemahan yang dimiliki dengan produk kita. Nah, di samping itu, pengusaha juga harus mampu menangkap peluang yang ada di pasar sebelum ditangkap oleh pesaing. Seorang pengusaha diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang baru, namun pengusaha juga harus waspada terhadap setiap ancaman yang ada sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ancaman yang dilakukan pesaing dapat secara langsung menyerang kita ataupun perlahan-lahan. Yaitu hal-hal yang harus diketahui dari pesaing, yaitu kelengkapannya, mutunya, desainnya, dan bentuk produknya. Terus yang pastinya harganya. Terus saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimilikinya. Pastinya kan kita juga sebagai penjual punya reseller sendiri ya, ataupun saluran ataupun yang ditawarkan atau menjadi pelanggan tetapnya gitu. Kita harus tahu pelanggan tetapnya mereka juga gitu. Selanjutnya
Nah, selanjutnya promosi yang dijalankan. Nah, promosi yang dijalankan sedikit-sedikit mau itu seminggu sekali atau sebulan sekali, itu kita bisa menggunakan promosi yang pastinya kan potongan harga gitu, ataupun promosi bisa juga hadiah, mendapatkan hadiah lainnya gitu. Itu harus kita jalankan promosinya juga biar pelanggan kita juga belanja di sini mendapatkan untung gitu, ada promosinya, banyak diskonnya, seperti itu. Nah, selanjutnya rencana kegiatan pesaing ke depan. Untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing terdapat istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, identifikasi strategi, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, menentukan sasaran pesaing, identifikasi reaksi pesaing, dan strategi menghadapi pesaing. Gitu. Sebetulnya kalau kita mengikuti ini semua, nggak ada berhentinya gitu. Kalau mengikuti untuk terus mengikuti pesaing, yang penting intinya emang kita yang penting bisa memantau aja bagaimana perkembangannya dia secara perlahan aja gitu. Jangan terlalu memikirkan memantau pesaing kita sendiri gitu. Nah, biar kitanya juga tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu capek untuk melihat pesaing-pesaing kita gitu. Nah, selanjutnya dari kegiatan tersebut di atas akan dapat diketahui siapa pesaing kita, nah apa sasaran yang ingin mereka capai, bagaimana strategi yang mereka lakukan, dan apa di mana kekuatan dan kelemahan, terus bagaimana pola reaksi mereka dan siapa-siapa saja yang perlu diserang, bagaimana cara menyerangnya, dan pesaing mana yang harus dihindari terlebih dahulu dengan cara yang sehat, dengan cara dengan ilmu kita yang benar. Yang pertama kan identifikasi pesaing. Kita melihat jenis produknya, melihat besar pasarnya, identifikasi peluang dan ancamannya, identifikasi keunggulan dan kelemahannya. Itu menentukan sasaran pesaing. Sasaran memaksimalkan laba, memperbesar market share-nya, meningkatkan mutu produknya, dan juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Yang ketiga, identifikasi strategi pesaing. Strateginya itu strategi menyerang pesaing yang lemah, gitu, dan lain-lainnya. Yang keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Terus ada juga identifikasi kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu mencari, mengumpulkan data tentang segala sesuatu, strateginya, sasarannya, dan kinerjanya. Terus mencari tahu kekuatannya, terus mengetahui market share-nya kemana saja. Terus yang terakhir yaitu mencari tahu kelemahan pesaing dalam hal keuangannya, sumber daya manusianya, pelayan-pelayannya, teknologinya, serta lobby pasarnya. Nah, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Teknologi yang dimiliki tersebut menyebabkan pihak pesaing menjadi unggul apabila kita tidak menyainginya. Teknologi akan mempercepat proses transaksi yang diberikan. Di samping kecepatan, teknologi juga memberikan
keakuratan sehingga setiap kesalahan dapat diminimal. Nah, selanjutnya, kita bisa identifikasi reaksi pesaingnya. Apakah setiap tindakan atau serangan yang kita lakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan menjadi perhatian pesaing. Nah, apakah serangan yang kita lakukan akan menimbulkan reaksi dari pesaing-pesaing kita, tindakan pesaing terhadap serangan kita, terhadap serangan yang kita lakukan ditanggapi atau tidak. Apa dia langsung membalasnya atau dia langsung apakah dia diam saja atau berusaha mempelajari serangan kita. Nah, ada beberapa reaksi pesaing terhadap serangannya. Yang melakukan adalah apabila kita menurunkan harga, akan diikuti pesaing yang menurunkan harga pula, bahkan mungkin lebih rendah daripada yang kita lakukan. Bisa jadi. Yang kedua, apabila kita memberikan hadiah, hadiahnya berupa langsung, berupa undian, mereka akan membahas pula dengan memberikan hadiah yang lebih menarik. Apabila kita memberikan diskon dalam jumlah tertentu kepada pelanggan. Nah, pokoknya ini balasan-balasan gitu, balasan kita menyerang dia dengan menurunkan harga, memberikan diskon, memberikan hadiah. Bagaimana reaksi dia? Apakah mereka langsung membalasnya dengan menurunkan harga pula, ataupun dengan memberikan harga yang lebih fantastik dari kita. Nah, oleh karena itu untuk melawan pesaing kita perlu memprioritaskan mana yang akan kita serang lebih dahulu, mana yang berikutnya. Penyerangan hendaklah dilakukan secara hati-hati, baik serangan secara langsung, bertubi-tubi ataupun secara bergerilya. Gitu. Penyerangan dengan hal yang baik. Yang selanjutnya, strategi menghadapi pesaing. Strategi menghadapi pesaing yang dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita. Strategi pesaing, posisi-posisinya. Strategi pemimpin pasar atau market leader, strategi penantang pasar, strategi pengikut pasar ataupun strategi lelung pasar. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, perusahaan harus melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru, dari bagian-bagian tertentu. Ada yang serangan frontal langsung ke dia, langsung ke penjualannya, ataupun serangan dari samping, serangan melambung, dan serangan bergerilya. Selanjutnya ada teknik pemasaran. Rencana pemasaran dengan cara direct selling dan strateginya. Nah, pemasaran dengan cara direct selling atau penjualan langsung. Pemasaran dan penjualan produk langsung ke konsumen di luar lokasi tetap penjualan eceran. Nah, menurut Wikipedia, direct selling adalah sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditunjukkan untuk memengaruhi tindakan konsumen. Penjualan langsung atau hard selling bisa lebih menekankan pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasional atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan suatu produk. Penjualan langsung hard selling dapat ditemui dalam bentuk promosi.
promosi penjualan atau sales promotion, penjualan pribadi, dan penjualan langsung, direct response marketing. Nah, penjualan langsung atau direct selling adalah metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar. Pokoknya ini promosinya secara langsung, bisa secara face to face ataupun bisa secara berkelompok. Nah, dalam penjualan langsung untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen dapat menggunakan media promosi penjualan. Nah, media promosi penjualan merupakan fungsi dari marketing komunikasi yang memperbesar aksi dengan menambahkan insentif atau menawarkan merek. Promosi penjualan didesain untuk jangka pendek dan dikatakan berhasil bila dalam waktu singkat berhasil untuk meningkatkan dan mempercepat jumlah produk. Promosi ditambahin produknya. Penjualan pribadi merupakan bentuk penjualan langsung dilakukan dengan cara tatap muka, gitu, face to face. Nah, dari dua arah antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, penjualan langsung menggunakan sistem lot tertutup, interaktif, dan pengiriman pesan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku konsumen. Sistem penjualan langsung tersebut digunakan untuk menciptakan respon konsumen secara langsung. Dan yang terakhir, penjualan pertainan atau titik pembelian. Penjualan pertainan merupakan kegiatan untuk menciptakan gambaran merek atau brand image kepada tingkat pengecer. Titik pembelian adalah kegiatan untuk menampilkan produk di tempat-tempat strategis di sebuah toko dengan tujuan menarik perhatian. Ini bisa kita sebut dengan yang memakai booth tuh, memakai booth di acara-acara, kita bisa pasang booth atau pasang stand. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, rencana pemasaran dengan ketentuan target konsumen dan strategi. Nah, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dan mengaruh dari proses ini bagi konsumen dan masyarakat. Strateginya yaitu semua strategi pemasaran dan taktiknya dirancang berdasarkan kepercayaan secara eksplisit maupun implisit tentang perilaku konsumen. Keputusan yang diambil berdasarkan asumsi yang jelas, teori yang ada, dan riset lebih terbukti sukses dibandingkan dengan keputusan yang diambil hanya berdasarkan dugaan atau intuisi semata. Jadi harus mempunyai data tersendiri dalam kita melakukan strategi pemasaran. Jangan hanya jangan hanya kita contoh saja gitu. Nah, angan-angannya kita saja gitu, pemikiran kita saja, tapi ada teori-teori yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, pengaturan kebijakan, pemasaran untuk halayak, sosial marketing,
digunakan untuk merubah atau menciptakan perilaku yang berefek positif pada target secara individu maupun masyarakat luas. Untuk pemasaran untuk khayal. Nah, yang keempat, informasi untuk individu. Nah, selanjutnya strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Nanti kalau misalnya memang kurang jelas bisa dilihat modulnya yang modul 4 dan 5. Bisa dibaca-baca sendiri ya. Strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Untuk dapat bertahan dalam kompetisi, perusahaan harus memberikan keuntungan yang lebih kepada konsumen dibanding kompetitornya. Keuntungan konsumen adalah selisih antara manfaat yang diambil dari produk dan semua biaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Esensi dari strategi pemasaran adalah menyediakan keuntungan bagi konsumen, mewajibkan organisasi untuk bekerja dengan baik untuk mengantisipasi dan reaksi kebutuhan konsumen sebagai wujud dari kompetisi. Itu. Reaksi dari konsumen terhadap suatu produk menentukan sukses atau gagalnya dari sebuah produk. Lalu ada analisis pasar yang paling awal dilakukan dalam menentukan strategi pasar pemasaran adalah melakukan analisis pasar dalam meliputi kajian mengenai perusahaan itu sendiri atau perusahaan kompetitor, konsumen, dan kondisinya. Selanjutnya mengkaji konsumen, terus mengkaji perusahaan, mengkaji pesaing, mengkaji kondisi dan segmentasi pasar. Nah, di segmentasi pasar ini meliputi 4 langkah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan produk. Yang kedua, mengelompokkan konsumen dengan kebutuhan yang sama, menggambarkan atau menjelaskan setiap kelompok, menyeleksi segmen-segmen yang menarik untuk dilayani. Ya, tuh ada strategi pasar, yaitu produk, komunikasi, harga, distribusi, servis, dan proses pengambilan keputusan konsumen. Ini yang menentukan apakah dia jadi membeli produk kita atau tidak. Apabila kita strateginya benar dan tepat, proses pengambilan keputusan dari konsumen kita pasti bakal keputusannya yaitu pasti bakal ia membeli produk kita. Nah, proses konsumen dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan hasil yang diperoleh oleh konsumen. Selanjutnya yaitu maju jaya. Komponen evaluasi hasil usaha. Evaluasi usaha yaitu suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha, prinsip dasar utamanya itu membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelumnya, sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai. Tuh. Kita evaluasi apakah ini usahanya sudah benar atau ada yang harus diperbaiki lagi. Adapun tujuan dari usaha, evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan atau tidak. Terdapat beberapa kegunaan dari evaluasi, yaitu memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, memperkecil resiko kegagalan investasi,
Oh, 2 saja. Nih, analisis aspek pasar, yaitu penentuan pasar. Ada pasar potensial, ada pasar tersedia, dan ada pasar sasaran. Yang dievaluasinya yaitu analisis aspek pasar. Ada lagi yang peramalan permintaan, metode kuantitatif, dan ada metode kualitatif, bisa lihat sendiri nanti ya. Dan ada pun peramalan tanpa data statik. Yang selanjutnya ada analisa aspek teknik. Tadi aspek pasarnya, sekarang aspek tekniknya yaitu menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Jenis teknologinya harus sesuai dengan persyaratannya, terus pilihan jenis teknologi yang diusulkan, terus juga ada pemilihan teknologi yang hendaknya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana, terus juga perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi. Yang ketiga ada aspek finansial, yaitu keuangannya, dan ada evaluasi kemajuan. Itu evaluasi kemajuannya. Oke, nanti ini bisa dilihat sendiri ya, secara jelasnya. Nah, kapan melakukan evaluasi usaha? Secara rutin atau secara berkala? Itu bisa dilakukan, bisa sebulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, gitu. Atau 6 bulan sekali, ataupun dalam 1 tahun sekali. Yang penting ada evaluasi usahanya. Tapi kebanyakan dalam usaha itu bisa, kalau usaha kecil bisa sebulan sekali, untuk usaha yang memang sudah besar bisa 1 tahun sekali. Gitu. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila umumnya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan gitu. Secara tiba-tiba ini bisa setiap hari ataupun secara ataupun pas terjadi masalah gitu. Nah, permasalahan usaha dan solusinya, macam-macam kendala bagi calon usaha. Pastinya mempunyai perasaan takut, khawatir, atau takut gagal, takut modalnya tidak balik, pastinya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, yang kedua, tidak mempunyai modal yang cukup, tidak mempunyai skill atau kemampuan dalam berbisnis, tidak ada tempat untuk membuka usaha, takut meninggalkan pekerjaan, bingung mau bisnis apa, dan malas. Nah, ini adalah macam-macam kendala bagi calon usaha yang memang bisa menghambat usaha tersebut. Nah, adapun solusi bagi permasalahan yang mengatasinya. Selanjutnya pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial didukung dan pemantauan perasaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi peluang. Di sini ada unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha, yaitu ada unsur dari dalam dan ada unsur dari luar. Dari dalam berarti dari adanya niatnya, terus mengetahui teknik produksi barang seperti apa, dan membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan ataupun pengeluaran produk.
dan unsur dari pihak keluar atau eksternal, mengikuti perkembangan informasi yang ada, terus mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Ini bisa dilakukan itu kalau memang modalnya tidak cukup. Dan ini harus mempunyai perhitungan sendiri biar gimana caranya biar modal kita bisa balik dan mendapatkan biar kita bisa mengembalikan pinjaman kita yang di luar. Nah, cara pengembangan usahanya. Yang pastinya kita harus fokus pada produk atau jasa yang kita jualkan, kembangkan lini produk, kembangkan reseller-reseller yang ada, terus carilah cara atau meningkatkan penjualan, jangan hanya terpaku, oh kita mah sebulan cuma dapat segini gitu, biarin aja sudah segini. Tetapi kita harus cari tahu bagaimana caranya meningkatkan penjualan kita agar mendapatkan laba yang lebih besar juga. Dan mulailah untuk memperkerjakan seseorang. Nah, apabila usaha kita sudah mulai maju, kita bisa menggunakan karyawan ataupun karyawan part-time ataupun pegawai lepas ataupun yang lainnya gitu, bisa keluarga, bisa tetangga atau dari orang lain. Nah, yang kelima, membuat website untuk mengiklankan perusahaan secara online, karena apalagi ini sekarang sudah zamannya teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi, kita membuat website. Biar masyarakat tahu, biar orang-orang pun tahu kita mempunyai produk seperti ini loh, gitu. Tempatnya ada di sini dan produknya apa saja. Yang selanjutnya, join dengan pemilik bisnis lainnya untuk mempromosikan bisnis Anda. Bisa dengan join dengan bisnis lainnya, ataupun kita bisa menggunakan secara sekarang itu bisa menggunakan endorse ya. Betul. Yang selanjutnya, mulai memasarkan ke pasar lainnya. Bisa bila target pelanggan kamu adalah remaja, mulailah kearahkan kepada mahasiswa, ataupun kalau targetnya ibu-ibu pekerja, berarti menggunakan produk berorientasi retail atau menjual secara wholesaler. Gitu. Selanjutnya, carilah cara baru dan cara berbeda. Dan ke lokasi lain, apabila misalnya tadinya hanya satu kota Tangerang gitu, bisa ke kabupaten terlebih dahulu ataupun langsung ke Jakarta, kota lainnya, seperti itu. Dan bisa juga kembangkan ke pemilik UMKM di satu UMKM di kota tersebut. Dan yang terakhir, mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan jalan meraba atau peluang bisnis. Oke. Sampai kita sudah selesai. Yang belum jelas bisa ditanyakan. Jelas, Miss. Oke deh, berarti kita sudah selesai ya untuk pembelajaran modul 4 dan modul 5-nya. Untuk tugasnya nanti saya sampaikan di grup ya. Ya, Miss. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, kalau begitu kita pembelajaran hari ini sudah selesai.
kita ucapkan hamdalah bisa bertemu di bulan selanjutnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Ya, Miss. Ya, Makasih. terima kasih untuk yang sudah join hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.